Mulai untuk malam hari ini, crypto market outlook buat Q4 2025, Bitcoin, altcoins, and the next wave. Jadi sebelum presentasi ini dimulai, apapun yang saya sampaikan di sini hanya untuk tujuan edukasi dan informasi sebagai bagian analisa internal yang kita lakukan. Ini bukan ajakan investasi atau jual beli apapun. Teman-teman harus paham bahwa aset kripto itu memiliki risiko yang sangat tinggi. Nah, pertama, tanpa berlama-lama, kita langsung bahas dulu ya terkait dengan keadaan makro sekarang. Ini timeline mengenai apa yang terjadi di siklus ini. Jadi pada Juni 2023 kita tahu BlackRock mengajukan spot Bitcoin ETF ke SEC dan the whole pump dari siklus ini itu adalah market yang mengantisipasi ETF. Jadi itu adalah gambaran besar yang terjadi. Kemudian pada Januari 2024 spot Bitcoin ETF itu udah resmi diperdagangkan. Itu akhirnya membawa banyak demand ke market. Yang mana kalau teman-teman lihat market itu supply and demand. Dan permintaan yang tinggi itu menyebabkan harga mengalami peningkatan. Oke. Dan lalu ya, SEC juga akhirnya menerima lagi ya atau mengapprove spot ETF dari Ethereum di Mei 2024, yang mana kita tahu setelah ETF dari Ethereum diperdagangkan, market justru mengalami koreksi yang cukup signifikan. Yang mana waktu itu kita mengira ya bahwa akan ada gelombang pergerakan altcoin yang signifikan, namun Ethereum Foundation ya ini banyak jualan Ethereum di range high-nya dan ya semuanya ikut tumbang akhirnya waktu itu. Dan 6 bulan ya kita melihat price action yang cukup bumpy ya untuk kripto, hingga akhirnya kalau teman-teman ingat ya Donald Trump maju dan Oktober terjadi seperti yang kita ungkapkan sebelumnya, dan akhirnya pump dari range 60.000 ya breakout ke 120.000, sekarang itu adalah Trump pump yang kita lihat. Nah, keadaan tersebut memang relatif sangat bullish. Itulah mengapa banyak sekali perusahaan-perusahaan kripto di US itu applying untuk IPO ya, initial public offering. Mereka mau melantai di bursa, yang mana akhirnya banyak pihak menuntut kejelasan tentang kripto, hingga akhirnya Genius Act dan juga Clarity Act itu diangkat topiknya. Supaya apa? Supaya ada kejelasan mengenai stablecoin. Dan memang institution is here. 2021 pun juga sama. Cuman skalanya sekarang berbeda. Sekarang institusi itu udah lebih besar skalanya. Adopsinya juga lebih tinggi. Jadi teman-teman juga harus expect ya dengan potensi price action dengan keadaan yang seperti ini ya. Nah, chart yang menarik yang teman-teman lihat di sini, ini yang membuat saya sedikit concern ya. Ini data dari Delphi Digital. Nah, ini adalah TGA. TGA itu apa ya? Treasury General Account. Ini seperti rekening dari Menteri Keuangan di sana. Setiap kali ya mereka ini mau menarik likuiditas ya, chart itu akan mengalami kenaikan. Dan ketika mereka ingin mengisi rekeningnya, mereka akan menarik likuiditas di market, sehingga aset-aset yang berisiko seperti saham, kripto itu relatif patut diwaspadai ya dengan potensi koreksi. Karena kalau kita lihat ya ketika TGA atau Treasury ya General Account ini di-spend atau dibuang ke market, kita lihat ya COVID stimulus ketika dia mengalami penurunan, kita mengetahui ya massive liquidity unlock di market yang itu menyebabkan market mengalami peningkatan. Nah, sekarang ada chance nih mereka ingin ya menaikkan ya saldo mereka, sehingga mereka mau nggak mau ya harus mengambil liquidity di market. Dan itu yang terjadi, itu yang juga menjadi concern sekarang. Karena kita itu
dalam situasi ya di mana selama bull market ini ya the Fed itu masih belum ya menurunkan suku bunga secara signifikan ya. Jadi dalam keadaan yang diperketat ya untuk liquidity-nya, meskipun diperketat ya kita tahu Bitcoin naik 7 kali lipat dari range low-nya. Jadi memang liquidity is liquidity teman-teman. Dalam artian ya memang kalau suku bunga murah orang bisa pinjam duit, orang bisa pegang duit lebih banyak. Cuman pertanyaannya apakah dia akan pasti spend that liquidity ke crypto market? Jawabannya itu juga belum tentu. Jadi teman-teman harus paham memang liquidity itu suatu sentimen, ya, suatu boost, suatu market, ya, suatu pool. Tapi kalau nggak ada demand driven ya, ke market crypto itu juga nggak akan mengalami kenaikan. Karena kita juga melihat ya ini ada tightening, tapi crypto malah rally 7 kali lipat dari cycle low-nya. Kenapa? Karena ya demand-nya tinggi. ETF is a real demand. Itulah mengapa saya yang selalu cenderung biasa aja ya dengan berita red card dan lain sebagainya. Karena itu semua tentang supply and demand. Kalau misalkan banyak sekali liquidity yang ada di market, cuman nggak ada alasan buat beli kripto ya, itu urung ya untuk mengalami kenaikan yang signifikan ya. Jadi harapannya ya kalau misalkan ini kita akan red card ya, kita akan melihat ya teman-teman suatu ya rally ya harapannya ke market kripto. Nah, keadaan makro memang sekarang juga lagi buruk, memang keadaan ekonomi juga buruk ya. Kalau kita lihat ya G8 countries di sini GDP mereka itu negatif ya dari tahun ke tahun. Bahkan ya ada yang negatif lebih ya dari 5%. Itu menunjukkan apa ya? Mereka udah diambang defisit negaranya. Ya, kalau defisit mereka mau nggak mau itu menerbitkan yang namanya utang. Dan ketika ya negara itu utangnya tinggi, ya keadaan ekonomi itu juga menjadi semakin bergejolak. Kalau teman-teman lihat ya di sini banyak sekali negara-negara yang besar, ya, ini running on deficit mode. Ya, mereka ini sedang ya mengusahakan yang terbaik ya keadaan yang ada sekarang ya GDP-nya negatif. Nah, ngomongin Bitcoin kita selalu ngomongin tentang M2 money supply. Memang relatif identik meskipun tidak selalu sama persis. Ya, itu kata-kata yang tepat. Karena itu tadi, M2 money supply itu menunjukkan the amount of liquidity yang di-unlock ke market, cuman selalu ya, demand. Apa sih alasannya? Ya mereka itu harus beli kripto. Karena kalau ngomong alasannya, oh Donald Trump menang, ya Donald Trump pro kripto dan lain sebagainya, ini udah 124.000. Nah itu Donald Trumpnya itu ya, dari 60.000 ke 124.000. Butuh narasi yang baru, saya ngomong. Untuk ya Bitcoin naik lagi karena dari awal tahun 2025 ya kita kalau ngomong year to date Bitcoin berapa sih ya naiknya ya around 10% ya, year to date. Jadi teman-teman harus paham bahwa kita butuh narasi baru ya, Trump pro crypto presiden dia udah bayar ya saya ngomong mahar politiknya untuk support kripto ya dia udah bikin beberapa act. Dia juga udah undang ya tokoh-tokoh kripto ke dalam White House dan ya dia udah bilang ya Bitcoin strategic reserve dan lain sebagainya dan ya meskipun dengan budget neutral ya. Jadi saya melihat butuh katalis yang lebih besar lagi ya untuk membuat Bitcoin ini kembali mengalami kenaikan. Meskipun ya secara kecenderungan kalau kita melihat M2 money supply itu up only. Karena uang itu kan selalu dicetak. Itulah alasan mengapa harga barang dan jasa itu terus mengalami kenaikan. Karena mereka pun juga menyeimbangkan ya dengan yang namanya utang. Ya, mereka cetak uang, ya, bayar utang, berharap ya ekonominya tumbuh, ya, berharap nggak running on deficit. Tapi ya, itu sangat sulit dan utang itu fondasi yang menjadi permasalahan sebenarnya dari semua keadaan ya orang. Bahkan nggak ngomong di skala negara ya, di skala individu pun menurut saya ya utang itu adalah lingkaran setan yang mana membuat kita
memiliki ilusi bahwa kita mampu atau kita memiliki ilusi bahwa kita baik-baik saja, padahal sebenarnya tidak. Ya, saya selalu paham bahwa ketika kita yang memiliki utang banyak, hidup kita tuh jarang tenang ya biasanya. Jadi kalau mau teman-teman lebih tenang ya, always cash ya, kalau beli apapun jangan kredit. Dan karena ini ya, based on monetary system yang kita miliki selama ini tuh selalu didasari oleh utang yang terlalu berlebihan ya untuk menutup defisit yang terlalu besar. Jadi harus sangat hati-hati ya, karena itu pun ya secara fondasi ekonomi memang sangat bermasalah keadaan itu. Nah, ada lagi ya katalis yang tadi ada negatifnya ya secara makro. Sekarang saya lihat yang positifnya. Oke, Bank of China ya atau China ya, liquidity expansion itu selalu hampir ya selalu terjadi ketika Q4 di setiap tahunnya. Jadi ada korelasi teman-teman antara likuiditas yang ditambahkan oleh Cina dengan potensi kenaikan Bitcoin ya over time ya. Ini memang sedikit ya kita agak terlalu jauh ya kalau melihatnya, karena waktu 2017 ya market cap itu nggak sama, itulah mengapa ya selalu diminishing ya. Jumlah liquidity yang diinjek pun juga diminishing, begitupun juga potensi gainnya yang ada, karena sekarang pun juga Bitcoin tidak se-explosive run ini ya. Ini explosive run, ini explosive run, ini juga explosive run. Nah sekarang itu tidak terlalu eksplosif ya, kalau naik tuh naik landai sebenarnya. Kalau teman-teman lihat di time frame besar. Kenapa ya? Karena marketnya itu udah terlalu gede dan liquidity buat di market itu juga nggak sebanyak itu. Ya nanti kita lihat chartnya. Itulah mengapa naiknya tuh sekarang juga jauh lebih landai ya. Tidak dalam fase parabola ya di sini, parabolik. Ya, kita mau parabolik run. Kita nggak ada di itu lagi. Oke, itulah mengapa ya dulu sangat parabolik kenaikannya. Crashnya itu juga sangat gede ya. Dulu bilioner ya, cashing out di crypto market ya, di cycle-cycle sebelumnya itu pun juga expand the next wave of bear market. Jadi Tesla aja yang jual ya, itu teman-teman lihat ya candlenya seberapa tebal. Jadi jangan bayangkan ya kalau MicroStrategy dan Michael Saylor itu jualan kayak apa candlenya, karena ini juga candle Elon Musk nih di sini ya. Saya masih hafal nih, ini candle Elon Musk di sini. Jadi itu akan memberikan ya pukulan yang luar biasa ya. Dan ini yang FTX itu ini. Nah, Elon Musk di sini. Nah, Open Times ya, dari data-data sebelumnya, Bank of China ya, PBOC, People Bank of China, itu selalu injecting liquidity around Q4. Ya, teman-teman harus pahami bahwa China itu seringkali inject liquidity ya, setiap Q4, dan hal yang harus diwaspadai sebenarnya. Kenapa? Karena China juga banning stablecoin karena negara mereka mengalami deflasi terus-menerus. Juga fakta bahwa mereka itu tidak terlalu open dengan adopsi kripto ya, banyak miner juga yang udah cabut dan lain sebagainya. Dan kita juga mendekati ya puncak dari siklus bull market. Nah, banyak orang yang bilang sebenarnya kalau Bitcoin itu adalah gold 2.0, tapi saya percaya bahwa Bitcoin itu price action itu lebih mirip ya dengan S&P 500 instead of gold. Karena kita lihat ya gold rally terlebih dahulu, tapi Bitcoin itu masih belum mengikuti. Di situ teman-teman harus melihat, harus paham juga bahwa Bitcoin ini lebih mirip ya pergerakannya dengan S&P 500 ya. Oke, selanjutnya makro udah, kita bahas ya mengenai dolar ya. The standard of money ya di dunia ini. Sekarang dolar itu ada di make it or break it moment. Saya nggak ngomong ya potensi kenaikan karena dia udah lose ya angka psikologis di 100 untuk di XY, the dollar index. Kalau dia breaking down trend line ini, it will going lower, it will go lower. Dan ketika itu going lower ya, aset seperti gold, aset seperti Bitcoin, ya risk on asset itu akan cenderung mengalami ya yang namanya peningkatan. Karena berbagai negara itu sudah
mengurangi ya exposure mereka terhadap US dollar. Yang lebih gede lagi dikurangi exposure-nya itu yen. Nah, dan currency yang lain itu ditingkatkan, bahkan banyak ya yang cenderung meningkatkan sterling ya sebagai cadangan mereka, central banknya, karena dianggap lebih stabil nilainya. Jadi ketika lebih banyak ya negara, bank sentral itu mengurangi ya dolar, itu akan menyebabkan yang mana dolar ini akan menurun, dan penurunan dolar itu akan memberikan relief ke aset yang lain. Karena apa? Karena kan mereka mencari alternatif tuh. Mungkin ada yang berpikir juga nih, oke, daripada sterling, kenapa kita nggak coba cryptocurrency? Kalau kita nggak nambah gold dan sebagainya. Karena ketika mereka menjual dolarnya, itu mereka akan cari alternatif aset yang lain. Jadi konsepnya seperti itu. So far semua masih kembali ke dolar, tapi kalau misalkan mereka cari alternatif yang lain, ya mungkin ya Bitcoin itu juga dilihat sebagai potensi. Tapi saya yakin itu kecil sekali chance-nya. Kenapa? Karena Bitcoin itu sangat volatil. Mereka mungkin nunggu Bitcoin dalam 1 tahun volatilitasnya die, ya. Habis itu mereka mungkin baru consider ya Bitcoin itu sebagai alternatif. Tapi sampai itu terjadi, ya itu kita harus menunggu, oke? Tapi nanti kalau volatilitasnya itu udah die, ya kita juga udah dalam keadaan yang mana nggak melihat upside yang signifikan lagi. Nah, every time ya pelemahan dolar itu selalu ya diikuti dengan parabolic run. Ya, kita mendekati puncak siklus. Tahun lalu saya bilang September, nah kita September ini pun juga udah mulai turun. USD juga turun, dan biasanya ya ketika USD turun, ya market sedikit parabolik, habis itu crash. Ya. Apakah kita akan melihat framework yang sama, sedikit parabolik dan crash, atau udah crash habis ini? Itu take yang 50-50 saya ngomong. Nah, kalau kita lihat interbank ya reserve ini juga terus ya mengalami peningkatan yang signifikan ya dari tahun ke tahun. Ya, ini data dari Bloomberg yang menunjukkan banyak sekali ya uang di sektor swasta juga bertumbuh ya, karena pertumbuhan barang dan jasa yang signifikan itu pun akhirnya ya membawa likuiditas ke market, dan ya sektor swasta itu juga sama gedenya, terutama di berbagai negara-negara maju ya seperti US dan juga Jepang. Nah, ini ada sebenarnya USD Smile Theory ya, ini menunjukkan apa? Kalau negara-negara ya itu cenderung chaos, atau negara di dunia ini cenderung tidak stabil, USD itu cenderung mengalami apresiasi. Ya. Dia akan mengalami apresiasi ketika ada yang namanya resesi, atau dia akan mengalami peningkatan USD ketika US ini outperform the rest of the world. Maksudnya outperform ini apa? Misalkan mereka punya barang dan jasa yang lebih kompetitif, otomatis orang akan membeli barang dan jasa tersebut. Ketika mereka membeli barang dan jasa, mereka ini kan butuh ya menukarkan mata uang mereka ke USD. Ya. Hanya 2 skenario di mana ya USD itu bisa mengalami peningkatan. Ya. Tapi kalau seluruh dunia ini berkembang, ya USD ini justru mengalami penurunan. Kalau misalkan negara-negara lain tuh bisa kompetitif, India, Sri Lanka dan lain sebagainya kompetitif, mereka akan menjual dolar dan mereka nggak butuh itu lagi untuk trade barang dan jasa dari US. Ya, ini US ya, Smile Theory, itulah mengapa ya setiap kali udah merata ya pertumbuhan secara global, USD itu cenderung mengalami yang namanya penurunan. Dan flow money yang besar, ya, money market fund itu juga menjadi ya salah satu tujuan ya dari spot volume, dari liquidity ya yang di-unlock oleh market. Nah, ini pun juga ada ya SOVR ya F fund spread, di mana ya sekarang ada dalam rentang yang sangat tinggi ya, menunjukkan a lot of credit ya, and liquidity flowing in the market. Ya, ini data juga ya dari Bloomberg dan macro bond. Itulah mengapa ya kita memperoleh yang namanya rate cut.
Nah, sekarang kita akan membahas mengenai gold. Oke, ini juga di Discord-nya Ternak Uang ya. Waktu itu ya gold masih di 3.300 ya. Sekarang udah 3.800 something ya. Mengalami kenaikan 17% lebih ya, 18%. Bahkan waktu live ya kita ngomong tentang gold. Karena waktu saya bilang ya trimming Bitcoin di awal tahun ya, di pertengahan ya. Enggak di pertengahan, di 108.000 ya. Saya bilang saya trimming Bitcoin, itu juga banyak yang ketawa ya. Tapi dari 110 kan Bitcoin hanya naik 12%, sementara goldnya naik 18%. Jadi saya memang antisipasi ya. Saya percaya di tahun ini ya rally gold itu lebih tinggi dari Bitcoin, dan so far ya memang gold rally-nya lebih dari Bitcoin. Dan kalau kita lihat ya gold itu akan cenderung mengalami penurunan, ketika dolar mengalami penurunan ya gold itu akan mengalami peningkatan dari nilai. Dan saya pun punya exposure gold, physical gold ya, digital gold ya, sama tokenized gold ya, token crypto. Jadi saya pecah ya ke dalam risiko-risiko yang berbeda. Dan banyak yang bilang ya ini rally gold mirip ya dengan tahun 78 ketika keadaannya itu juga sama juga ya, waktu itu gold ATH dan dalam keadaan yang menunjukkan ya dunia ini sedang tidak baik-baik aja. Itulah apa ya kalau kita lihat ya inflow gold ETF itu mulai mengalami peningkatan karena ya mereka juga melihat ya ETF dari gold itu sebagai solusi hedge of inflation, hedge of uncertainty di dunia yang sangat tinggi seperti saat ini. Jadi gold is a alternative. Karena kalau kita lihat ya dari tahun ke tahun, central bank itu keep on buying gold ya, terus membeli gold ya. Jadi nggak pernah turun, mereka terus menambah jumlah gold yang dimiliki. Dan over time ya, negara-negara ya dengan gold reserve compared ya to cash, kita lihat ya Portugal ini 81% ya. US 76%. Oke. Dan menariknya ya China itu hanya 6% ya, tapi saya nggak percaya angka ini karena China ya negara yang sangat sekretif pasti dengan apa yang mereka lakukan. Jadi mungkin ya gold itu mereka itu yang paling banyak mungkin, tapi ya mereka selalu sekretif dengan apa yang mereka lakukan. Jadi saya percaya ya goldnya lebih banyak dari itu. Dan ya every time ya sebenarnya price action memang Bitcoin tuh nggak mirip dengan gold, miripnya dengan S&P. Tapi kalau data historis biasanya ya saya ngomong setelah gold rally Bitcoin tuh ngikutin rally-nya. Tapi so far gold rally Bitcoin nyungsep. Ya, ini yang terjadi saat ini. Karena pun juga kenapa Bitcoin turun? Karena juga ada tekanan tentang Fourier cycle juga ya. Banyak orang yang OG crypto itu percaya dengan Fourier cycle teori. Banyak dari mereka yang nggak biasanya yang baru di crypto yaitu selalu nggak percaya ya dengan Fourier cycle dan selalu percaya dengan lengthening cycle teori. Tapi banyak ya OG crypto, terus juga PhD, matematikawan, ya, banyak pemikir-pemikir lama, mereka selalu percaya juga ya dengan konsepnya Fourier cycle teori. Jadi itu depends ya dengan belief masing-masing orang, karena ini 50-50 take ya so far. Oke, tanpa berlama-lama ya, kita sekarang akan bahas mengenai Bitcoin. Outlooknya gimana? Outlooknya bearish. Saya ngomong Bitcoin sekarang bearish sejak monthly close-nya merah ya, berarti sejak ya hampir 1 bulan yang lalu. Saya bilang ke teman-teman ya mungkin 3 mingguan yang lalu ya, ketika monthly close saya bilang monthly close merah, ada bearish divergence, kita udah 518 hari ya setelah halving. Yang mana sesuai data historis ya,
halving, ya, kuning yang vertikal, ini overtime selalu saya tunjukin, 518 hari Bitcoin bear market. Vertical line kuning, 518 hari Bitcoin bear market. Vertical line kuning, ya, 518 hari, ya, monthly close merah, bearish divergent. Ya, we don't know, ya, what's gonna happen. Makanya itu saya ngomong ini 50-50 take. Saya di sini, ini sudah timing, ya, di 108, 108, 107, ya, switching some to gold. Dan ya sekarang kita masih choppy-choppy. Ketika saya naik ya saya masih punya exposure, turun pun ini pun juga ada exposure yang tidak saya close ya posisinya buat long term banget. Tapi saya anticipating ya saya berharap selalu ada siklus. Kenapa? Karena siklus itu tempat orang life changing money to be made. Ya. Jadi kalau kamu suka cuan yang banyak, ya kamu harusnya berharap ya, dengan market cycle yang terus berirama ya. Karena kalau kamu berharap ya lengthening cycle atau nggak ada bear market, Bitcoin cuma turun 20%, nggak ada leg up ke 1 juta ya. Karena marketnya kan memang seperti itu ya. Memang sebelumnya tuh 90%, 80%, 70%. Ya harapannya ini 60% flash ya. Jadi saya pun juga bukan yang terlalu, ya saya percaya kripto adalah industri masa depan. Bear market pun saya juga tetap di market. Tapi saya pun juga harus sebagai seorang analis ya yang independen, dan saya pun juga ambil move di portofolio saya pribadi ya, itu yang saya lakukan. Saya melihat data historis ini dan S&P 500 keeps on making all time high ya. Karena sekarang pun memang euforianya tuh bukan euforia retail yang over sebenarnya. 2021 euforia retail tinggi, tapi sekarang itu yang euforia tuh nggak gini. Beberapa Wall Street guy itu pusing narasi ya yang too hard menurut saya ya, yang terlalu dipaksakan, over leverage market juga ya, dan ya keadaan makro sedang memburuk juga ya. Jadi sekarang ya kalau kita ngomong 50-50 take. Karena saya ngomong aktivitas retail pun belum banyak. Jadi kalau teman-teman bandingin sama 2021, it's really different. Ya, di sini tuh 2021 orang wah euforia itu gila ya, NFT dan lain sebagainya. Data menunjukkan orang tuh udah mati di Maret 2024. Oke. Maret 2024 orang udah kena, banyak yang sideline. Ya. Dan move ini mereka lewatkan. Sekarang pun juga belum kembali ya secara data. Karena ini nggak pernah bohong ya, aktivitas retail di Google pun juga sama. Kamu search Bitcoin, kamu search alt season, kamu search semuanya ya turun signifikan. Orang nggak terlalu peduli. Tesis saya ya karena mungkin ya orang udah melihat kripto ini di-push big figures ya kayak Donald Trump. Jadi mereka kayak udah tahu terus so what gitu. Nah, kayak yang di luar ya. Yang di Indonesia ya kita juga masih push adopsi. Kita juga berharap lebih banyak orang tahu. Sebenarnya bukan tentang cuan atau nggak cuan, tapi for the sake of the future of money. Ya saya masih believe itu. Saya masih bullish dalam long term. Dalam 20 tahun ke depan lah ya. Long term itu juga ada batasnya. 20 tahun ke depan bullish. Karena the biggest threat ya, it's a quantum computer. Meskipun ada beberapa pihak juga ya di Wall Street yang nggak percaya dengan quantum computer dan anggap ya quantum computer tuh cuman kulkas katanya ya. Banyak orang yang ngomong it's still science fiction ya. Kita nggak ngerti sampai itu beneran applied ya ke retail. Sama seperti AI ya. AI dulu juga banyak yang belum percaya sampai kita semua menggunakannya. Jadi it's a matter of belief, ya. Tapi saya percaya 20 tahun ke depan masih sangat bullish untuk kripto. Sama juga ya indikatornya, ini belum menunjukkan warna merah yang flashing signifikan. Sangat berbeda ya dengan siklus sebelumnya, 2021 pun juga bubble merah, 2018 bubble merah, 2013 juga bubble merah. Jadi kita belum
di bubble merah. Sempat di bubble merah Maret 2024, itulah mengapa aktivitas retailnya justru tinggi waktu itu. Ya, ini memang Trump dan lain sebagainya menang, cuman ya balik lagi. Kalau kita lihat data, it's not there yet. Ya, retail belum ada. Tapi retail yang ada atau tidak itu pun juga tidak bisa jadi suatu analisa yang mendasar bahwa ini akan top dan lain sebagainya. Ya, terlalu banyak ya variabel yang harus kita analisa. Dan sekarang pun ya Bitcoin ya, melalui ya crypto market cap trendline masih mencoba ya teman-teman break out ya di atas warna merah. Di atas merah ya dia udah overvalue, dia masih battling. Di tahun 2021 wah tinggi banget ya. Tapi balik lagi. Regression seperti ini problemnya adalah dia hanya ngitung secara matematis dengan logarithmic regression, tapi dia nggak ngitung variabel-variabel yang lain. Apa itu market cap, apa itu adopsi, apa itu leverage di market, apa itu fear and greed. Ya, dia nggak lihat. Jadi kalau teman-teman ya selalu ya banyak juga ya yang pusing narasi ya bahwa kayak on-chain indicator lain sebagainya masih belum flashing dan lain sebagainya ya it's true ya kalau kita compare ke data yang masa lalu. Dan secara risk level kita itu juga masih di tengah ya, kita itu juga belum ada di risk yang 0,9 sampai 1. Karena kalau kita lihat ya data dari Into the Cryptoverse, setiap kali ya kita di risk 0,9 sampai 1, itu baru top marketnya, terus bear market. Kita itu belum ya. Makanya kalau kita lihat ini harusnya ya kita masih parabolik harusnya. Terus cycle-nya lebih panjang. Cuman ya balik lagi, indikator juga bisa salah. Oke. Data historis itu tidak sama juga ya dengan future performance. Apakah teori 500 hari setelah halving yang benar atau Fourier cycle yang benar, atau yang benar itu adalah on-chain indicators ya. Ini kan masih battle ya, yang mana bobotnya itu juga seimbang ya. Kadang analis pun juga bingung kalau dihadapkan ke pilihan seperti ini ya, itu seperti buah si malakama ya, suruh milih ibu atau bapaknya begitu ya. It's too hard ya, still too hard. Dan Q4 pun ya beragam ya secara performa. Kadang merah ya, kadang hijau pun juga sama. Setiap kali ya di peak of the cycle ya kita dapat pukulan 40% lebih ya, 20%. Nah, it depends. Jadi ada juga ya performance the best 2019 ya 170%, dan 2017 ya 224%, 2013 478% ya di Q4. Jadi kita juga harus melihat ya sekarang, karena returnnya itu kan semakin diminis ya kalau teman-teman lihat 2023 ya 56%, 2024 47%. Apakah kita akan dapat 50% rally lagi price action wise? Enggak ya, karena monthly close merah itu secara price action, secara data ya sebelumnya bikin marketnya flagging. Ya banyak juga ya ETF yang keluar ya melakukan distribusi. Kalau teman-teman lihat ya datanya BlackRock ya, Fidelity, mereka banyak ya yang mulai buang barang ya, buang melalui BlackRock yang melalui ETF, karena itu tadi kita dinaikkan ETF, kita juga bisa diturunkan oleh ETF, karena ETF juga a demand provider dalam market dan mereka juga bisa dictate the price ya. Itulah mengapa ya kalau kita lihat di sini ya mulai turun ya, flow-nya mulai mengalami penurunan ya, kalau teman-teman lihat. Itulah mengapa ya harga Bitcoin nggak kemana-mana, meskipun ya banyak sekali perusahaan yang menjadikan ya Bitcoin buat strategi favorit di perusahaan mereka. Oke. Dan inilah alasan ya mengapa
nggak bisa ya lihat pump yang parabolik karena to be honest ya liquidity ya untuk dibeli di exchange it's not that much. Ya, banyak orang yang sebenarnya udah beli terus buat long term position. Jadi sulit ya untuk matching buyer and seller. Itulah mengapa kalau kita lihat Bitcoin Exchange Reserve selalu ya mengalami penurunan bahkan dari 2023 post ETF ya. Jadi post ETF ini rally ya, banyak orang self custody dan ya mengalami penurunan yang cukup signifikan. Itulah mengapa ya aktivitas penambang sekarang juga relatif bullish ya, belum banyak penambang yang menjual. Banyak penambang yang menjual ya di awal tahun 2024 juga ketika waktu ledakan tarif dulu ya. Ini banyak yang menjual. Sekarang nggak ada aktivitas yang terlalu banyak ya dari penambang. Jadi Miners Position Index atau MPI ini juga belum flashing ya. Dan futures volume terus ya mengalami penurunan. Jadi yang terjadi ya mengapa Bitcoin kalau kita ngomong di tahun 2025 ini sideways ya jadi 100.000. Karena ya itu tadi ya narasi Trump mudah kehabisan, terlalu banyak uncertainty di market, banyak ETF juga udah close position, oke, penambang nggak profitable, ya akhirnya nggak ada yang dijual ya BTC-nya. Terus orang-orang secara global hanya wait and see, ada Fourier cycle atau enggak. Ya, tapi price action wise ya kita relatif bearish dengan keadaan volume yang mengalami penurunan. Jadi big chances it's more bearish sebenarnya ya. Itulah mengapa ya outflow ini juga ya kita lihat sekarang in the last ya 12-18 months. Oke. Jadi kita melihat ya swing yang luar biasa ya karena ini semua ETF driven ya teman-teman kenaikan ini. Semuanya ETF driven. Oke ya, ini sektor yang relatif bullish ya, stablecoins. Stablecoin itu selalu mengalami peningkatan dari user, dari adopsi, dari kegunaan ya, market cap. Bahkan ketika bear market cap dari stablecoin itu juga mengalami peningkatan. Kenapa? Karena orang masih butuh kirim duit antar negara, bahkan ketika bear market. Karena saya pun sebenarnya orang yang memiliki tesis ya. Ya ini pendapat saya pribadi, tapi utilitasnya stablecoin itu lebih make sense ya. Dibandingkan aset yang lain di kripto karena itu teknologinya real ya teman-teman. Stablecoin adoption. Bahkan ketika bear market terus mengalami peningkatan. Dan faktanya banyak sekali stablecoin company itu mereka yang nyimpen ya duitnya ke T-bills ya. Jadi banyak sekali ya instrumen-instrumen obligasi, instrumen TradFi yang lain itu masuk ke dalam treasury strategi dari perusahaan stablecoin. Bahkan kalau teman-teman lihat ya Arbitrum pun ya, Arbitrum DAO mereka juga ya beli US bill. Ya menunjukkan apa? Ya mereka pun ambil duitnya dari jaringan kripto. Buat orang kirim-kirim duit ini, bangun aplikasi dan lain sebagainya, mereka dapat duit. Duitnya juga dibeliin aset yang low risk. Mereka pun juga pegangan ya sama pemerintah. Jadi nggak ada yang bener-bener kayak Web3 banget gitu ya di dalam suatu struktur. Karena mereka pun juga perusahaan. Mereka perusahaan yang memaksimalkan jaringan blockchain. Tapi mereka itu juga tetap punya rekening ya. Orang-orang nggak yang ngerjain ini ya. Mereka tetap punya rekening, masih juga hold obligasi, ya punya saham juga ya perusahaannya itu, ya, punya token juga, ya. Jadi teknologi itu bukan seperti ideologi, ya teman-teman harus paham itu. Teknologi itu sesuatu yang diutilisasi, ya. Dan penyebab ya perkembangan yang signifikan ya dari sektor stablecoin itu adalah aktivitas P2P yang sangat tinggi ya dan juga payment by card ya sekarang banyak juga ya central exchange yang udah nerbitin kartu ya mungkin Vlog nanti juga bisa ya menerbitkan kartu juga aktivitas B2B dan juga B2C ya payment stablecoin terus mengalami peningkatan itulah mengapa ya relatif bullish ke plasma ya XPL
Karena SPL project yang bisa ya membunuh banyak sekali chain ya, yang mana masih nggak terlalu jelas fungsinya buat apa, terus fungsinya hanya untuk transfer stablecoin. Karena dia zero ya, fee. Oke, dan founder dari Tether itu berinvestasi ke Plasma, padahal dia juga jarang main altcoin, tapi ini dia juga cukup bullish karena akhirnya dia punya rumah ya buat Tether ya kirim, dan ya mereka jaringannya berfokus ke USDT. Jadi Plasma ya, ini juga narasi yang harus diperhatikan ya untuk sisa siklus ini. Karena narasi yang lain ya seperti PerpDex ini udah terlalu ngaco, ya, hyperliquid, very good. Congrats ya buat teman-teman yang dari dulu udah believe ke projectnya dan naik berkali-kali lipat. Pakai juga. Terus kemudian Binance ya dengan Aster pengen dapetin market cap-nya. Terus sekarang Bybit ya kemarin juga bikin dengan token Apex-nya. Habis ini apalagi Maxi bikin, semua bikin, dan itu udah overcrowded. It's a done naratif menurut saya. Ya mungkin Aster nanti masih bisa 2-3 kali, ya, 4 kali if marketnya masih bullish, tapi sisanya itu habis itu orang udah price in, ya, udah jenuh narasinya. Stablecoin dan ya mungkin ya a very good stablecoin project, dia akan keep on signing even di bear market. Jadi hedge-nya ya selain stablecoin ya bisa 30% Bitcoin, bisa ya 20% atau 10% exposure ke dalam project stablecoin is still a good idea. Oke, selanjutnya kita lihat ya tentang Ethereum ya. Banyak yang relatif bullish ya di 5.000. Ya, waktu itu kita bikin call Ethereum di 1.700 untuk beli buat teman-teman di dalam, tapi kalau teman-teman lihat ya secara siklus selalu 518 hari setelah halving itu juga topnya Ethereum, sama seperti Bitcoin. Ini pun juga kita mendekatin top, dan 100% ini bisa dipastikan kita bakal punya monthly red candle di multi-year resistance. Jadi mengapa saya nggak terlalu bullish ya ketika kita ada di 5.000, karena itu multi-year resistance. Ini cycle high di 2021, angka psikologis 5.000. Ya, Ethereum Foundation juga udah mulai jualan, dan setelah itu apa yang terjadi? Banyak sekali ya kenapa orang yang memilih Ethereum, strategi dan lain sebagainya. Itu adalah orang Wall Street yang mereka nggak terlalu ngerti kripto. Dalam artian nih Bitcoin udah overcrowded ya, dipakai buat treasury strategi oleh berbagai perusahaan, terus mereka mikir kayak, oke, ini apa nih kripto keduanya? Oke, Ethereum. Ya, kita bikin treasury strategi Ethereum. Itulah mengapa Tom Lee ya itu juga dikritik banyak sekali orang karena dia have no idea ya tentang bagaimana Ethereum dan lain sebagainya, karena itu tadi sekarang udah lebih banyak teknologi yang lebih oke ya, dibandingkan Ethereum. Dan kalau kita lihat ya ini ada potensi retest sebenarnya ke 3.500, tapi ya dengan monthly close yang merah ya mungkin kita hanya berharap a dead cat bounce dari 3.500, dan ya sebenarnya ini pattern yang multi year bullish ya sebenarnya. Kalau misalkan kita bisa di sini ya, ini konsolidasi, oke, ya mungkin seperti ini ya. Nah kalau ini tesisnya benar ya, di 2027 and more ya, atau di 2030 bisa ke 10.000 ya. Long term ya kalau kita lihat money supply terus mengalami peningkatan ya, ada chance juga ya aset seperti Ethereum itu juga akan catching the beats. Tapi ya kemarin kita di multi-year resistance ya best case ya mungkin dia di sini akan konsolidasi dulu ya sampai ketika bear market ya, quotes on quotes, dan mungkin ya di sini adalah a good lot of opportunity buat Ethereum. Nah, sama juga ya seperti Bitcoin, ini pun juga adalah peningkatan yang disebabkan oleh ETF demand. ETF demand dari narasi yang dibikin oleh Tom Lee ya. Pasti mereka pun as a company juga melakukan yang namanya diversifikasi. Mereka beli ya Ethereum-nya, beli juga ETF-nya ya, as the part of their
Diversification karena fund itu selalu begitu ya. Fund itu selalu mendiversifikasi aset yang sama. Sama seperti